Hai Arifin, kembali lagi bersama kami Pods Team. Jadi nih kita Pods Team dari Fatwa Studio launching podcast dengan segmen acara Obrolan Arifin. Nah, benar sekali nih guys. Kali ini kita Pods Team akan memasuki episode kali kedua. Nah bener nih Kak, kita udah episode kedua dengan kedatangan tamu yang sangat spesial di kalangan Arifin. Bukan spesial lagi nih Kak. Siapa sih yang nggak tahu beliau? Beliau ini merupakan ikonik banget loh bagi SMK IPIM. Bener, di negara juga disebut Bapak SMK IPIM ya. Betul. Oke, tanpa lama lagi kita sambut Bapak Kepala Sekolah IPIM, Bapak Fauzi, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Ya, baik-baik. Baik-baik. Dan Pak Fauzi sangat semangat untuk menghadiri podcast Five Floor ini, ya, untuk SMK IPIM luar biasa. Terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan kami berdua. Untuk saya sendiri Satria Pandu dari kelas 11 PSBT. Saya Zonazan dari kelas 12 TKV 2. Ya, jurusan baru ya. Iya Pak, Iya. saya generasi pertama. Ya, hebat. Oke, untuk membuka obrolan kali ini, teman-teman pasti pasti bakal gimana ya? Wah, gitu banget ya. Kita untuk mengundang Bapak Fauzi hari ini. Alangkah baiknya kita mengenal dulu nih tentang beliau. Nah iya bener banget nih Kak, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Wah, benar Ya, banget. sip. Silakan Pak. Ya, luar biasa ya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada tim studio SMK IPIM ini ya. Dan ini luar biasa, kalian telah mempersiapkan diri untuk menanyakan kepada orang penting katanya gitu ya. Iya betul bener sekali. banget, Pak. Ya, saya tentu akan memperkenalkan diri dan saya sangat semangat hadir di podcast SMK IPIM ini ya. Dan tentu kalau kalian menanyakan background saya ya background saya mau memulai dari mana dulu nih ya. Apakah daripada saat SMA atau bagaimana gitu ya. Tetapi saya simpulkan aja ya biar tidak terlalu Boleh Pak. Bener. tidak terlalu melebar ya. Ya. Jadi sejak saya lulus SMA tahun 88 ya, tahun 1988 Pak Fauzi langsung bekerja di IPIMS. Wah, Ya, Pak Fauzi langsung bekerja di IPIMS sebagai karyawan. Ya, kemudian setelah itu di posisi karyawan, tentu Pak Fauzi melewati banyak penugasan ya. Di tata usaha pernah, di perpustakaan pernah, kemudian menjadi operator atau pelaksana atau penanggung jawab lab pernah. Kemudian pernah juga sebagai tim marketing LBP IPIM pernah ya. Kemudian sebagai guru di SMA IPIM ya. Nah, menjadi guru di SMA IPIM itu sampai dengan tahun 2009 ya. Jadi banyak hal yang saya lewati. Di tahun 2008 Pak Fauzi tentu ada penugasan baru ya dari Yayasan IPIM. Berarti Bapak memulai karir Bapak di SMA IPIM sih? Iya, ya dari SMA IPIM 2009 ya, 2000 tahun 88 ya, tahun 89 ya, tahun 89. Tahun 88 itu Pak Fauzi lulus SMA, tahun 89 Pak Fauzi sudah bekerja di IPIM, yaitu SMA IPIM. Kan pada tahun 2009 ya Pak ya. Dengar nih Bapak Fauzi memiliki semangat mendirikan SMK IPIM pada tahun itu. Nah, bisa nih Pak diceritakan sedikit. Ya,
Jadi sebelum mengarah ke situ, Pak Fauzi itu sebagai guru SMA IPIM. Dan tahun 2008 itu Pak Fauzi sebagai staf wakil kepala sekolah ya di SMA IPIM. Ya, nah disitulah sebenarnya bukan semangat saya, ya saya ditugasi oleh yayasan untuk membuat proposal pendirian SMK IPIM. Jadi Pak Fauzi itu suruh membuat proposal untuk pendirian SMK IPIM dan di situ timnya ada 4. Ya, ada 4 guru. Nah, di situ koordinatornya adalah Pak Fauzi untuk membuatnya. Nah, sehingga di tahun 2008 itu Pak Fauzi memproses untuk pendirian SMK IPIMS. Tahun 2009 ya itu SMK IPIM itu sudah berdiri dan sudah menerima siswa, dan di situ Pak Fauzi dipercaya oleh Yayasan IPIMS ya untuk menjadi kepala sekolah. Kira-kira kenapa nih Pak kok bisa kepikiran mendirikan SMK IPIM padahal punya karir di SMA IPIM? Ya, di IPIM ini memang asal mulanya ada LBB ya, LBB IPIM, Lembaga Bimbingan Belajar IPIM, yang melembaga itu LBB IPIM yang pertama kali. Kemudian setelah itu berdirilah SMA IPIM, setelah itu juga berdiri SMP IPIM. Nah, yang belum ada adalah IPIM ini belum melayani pendidikan di bidang vokasi. Nah, disitulah atas permintaan masyarakat ya kepada Yayasan IPIM untuk mendirikan sekolah vokasi yaitu SMK IPIM. Nah, itu yang bikin semangat ya, sehingga Yayasan IPIM ini melayani untuk semua. Ya. Mulia sekali Pak ya. Iya, jadi apa yang diinginkan oleh Yayasan IPIM ini yaitu melayani masyarakat ya di bidang pendidikan, sehingga dari semua kebutuhan atau keinginan masyarakat pendidikan, Yayasan IPIM itu siap. Sebagai pendiri SMK IPIM sini Pak, Bapak sendiri ada rintangan nggak sih Pak atau suka dan duka selama merintis di SMK IPIM sini? Luar biasa suka dukanya ya. Jadi pada saat mendirikan itu kita sebenarnya SMK IPIM tahun 2009 itu hanya menargetkan 2 kelas. Ya, dan waktu itu ya suka dukanya sebenarnya mulai dari awal tahun 2008 itu jurusan yang diinginkan sebenarnya itu jurusan kecantikan. Jurusan kecantikan. Iya. Tetapi pada saat itu kita analisis tentang pembiayaan operasional untuk jurusan itu terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi sehingga merencanakan jurusan-jurusan yang lain yang sekiranya juga sesuai dengan lingkungan di IPIM itu bagus. Maka waktu itu tahun 2009 itu ditetapkan atau kita memilih yaitu jurusan Desain Komunikasi Visual yang dikenal dengan DKV ya. Kemudian yang kedua adalah multimedia. Nah, pada saat itu target yang diinginkan sebenarnya hanya 2 kelas. Masing-masing 1 kelas yaitu DKV dan 1 kelas multimedia. Tapi karena keinginan masyarakat itu tinggi sekali untuk masuk di IPIM, maka pada saat itu awal menerima siswa tahun 2009 itu kita menerima 5 kelas. Ya, kita menerima 5 kelas. Ya, 1 untuk jurusan DKV, kemudian 4 untuk jurusan multimedia. Luar biasa. Keren sekali Iya, ya benar, ini keren. perjalanan SMK IPIM. Ya. Berarti DKV sama multimedia itu jurusan pertama yang ada di SMK swasta itu cuma ada di IPIM siapa? Ya, jadi begini, kalau multimedia semua swasta sudah ada. Ya, kebanyakan di Surabaya sudah ada. Tetapi satu-satunya untuk jurusan DKV di swasta itu hanya IPIMS. Ya, dan alhamdulillah untuk jurusan DKV ya, untuk jurusan DKV di SMK IPIM ini ya, lulusannya dari tahun awal itu 100% diterima di 1 bulan setelah lulus itu 100% diterima di pekerjaan. Ya, jadi artinya lulus itu langsung bekerja.
Ya, lulus langsung bekerja. Nah, untuk yang multimedia 1 bulan setelah lulus dari SMK IPIP itu ada 60% yang sudah bekerja. Ya, insya Allah dari perkembangan itu kita lebih semangat lagi SMK IPIP untuk memberikan pelayanan yang lebih unggul, pelayanan yang lebih bagus kepada siswanya. Ya, tentu dari perkembangan itu masyarakat juga memohon kepada SMK IPIP untuk membuka jurusan baru, jurusan yang disenangi perempuan, jurusan yang disenangi siswa perempuan. Akhirnya di tahun 2017 SMK IPIP membuka 2 jurusan baru, yaitu PKP dan manajemen perkantoran iya. dan Akuntansi. akuntansi. Oh, begitu. Ya, dan akuntansi. Berkembang terus di tahun 2023 untuk jurusan multimedia itu sudah dimoratorium atau ditutup oleh pemerintah, ya, sehingga penggantinya adalah PSPT. Ya, jurusan PSPT yang sekarang ini siswanya sedang berpraktek kontekstual ini. Ini pembelajaran kontekstual, artinya pembelajaran yang langsung nyata, ya, di kegiatan nyata di yang betul-betul sesuai dengan jurusan PSPT. Saya ya. bangga sih Pak dari Ya, jurusan luar PSPT. biasa, ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, SMK berbasis komunitas. Kalau nggak itu kan di baju kita ada. Iya, di baju praktek. Bisa nggak sih? Iya. Nah, Ya, Itu, ini Pak. perlu Kreatif saya school. jelaskan ya. Perlu Kalau- saya jelaskan. itu Ya. sesuai nggak sih Pak visinya sekarang sama SMK IPIP? Ya, visi memang pernah berubah karena perkembangan tuntutan, ya, tuntutan industri, maka visi itu kami rubah. Dan tentu sampai dengan sekarang ini, ya, pertama itu sekolah kreatif. Jadi sekolah kreatif SMK IPIP, ya, sekolah kreatif SMK IPIP. Nah, kenapa kok sekolah kreatif? Karena 2 jurusan itu bagian daripada industri kreatif, yaitu jurusan DKV maupun jurusan multimedia pada saat itu. Nah, tetapi waktu itu tim SMK IPIP itu mengonsep baru, ya, bahwa SMK IPIP itu menjadi sekolah kreatif berbasis komunitas. Artinya itu bersamaan dengan perubahan itu bersamaan dengan SMK IPIP itu melaksanakan atau mendapatkan rekor muri, ya, yaitu di bidang WPAP, Wedas Pop Art Potret. Ya, di situ kita buat jargon kita, ya, jargon SMK IPIP, yaitu sekolah kreatif berbasis komunitas. Apa maksudnya? Ya, berbasis komunitas, bahwa kekuatan SMK IPIP itu juga didukung penuh oleh komunitas-komunitas yang ada di siswa. Ya, jadi siswa itu memiliki, pada saat itu Pak Fauzi itu melihat bahwa siswa itu memiliki banyak komunitas, dan komunitas-komunitas itu hidup, ya, harus dihidupkan, harus diwadahi, sehingga komunitas itu betul-betul produktif, betul-betul mendukung atas kemajuan daripada SMK IPIP. Tentu di akhir yang saya inginkan adalah bahwa lulusan SMK IPIP betul-betul memiliki hard skill dan soft skill. Ya, itu. Wah, kita Iya. tambah semangat nih belajarnya. Nah, ya, benar, Pak. apalagi banyak Iya. komunitas kayak untuk DKV ya Pak, kayak Iya. APG sama ilustrator. Ya, perlu saya jelaskan ya, bahwa perkembangan di SMK IPIP, ya, tentu kalian sudah tahu sendiri, Paskibra itu pesertanya tidak tanggung-tanggung gitu. Iya, bener Pak. Ya, pesertanya itu hampir 75 siswa. Iya. Ya, hampir 75 siswa. Kemudian komunitas-komunitas yang lain itu juga produktif, ya. Dan tentu di tahun ini itu juga ada pengembangan di bidang
mengembangkan di bidang komunitas lagi. Kita ada ketambahan apa itu? Nah, kita Musik. ada music band gitu. Ya. Iya benar. Ya, ada musik, kemudian ada model, ya, kemudian ada banjari itu diperkuat ya. Nah, untuk yang model, maka saya betul-betul berharap bahwa model di sini bukan model secara umum. Ya, karena di SMK IPIM ada jurusan-jurusan yang memang membutuhkan komunitas model itu. Tujuannya adalah untuk menyatukan dengan materi yang ada di manajemen perkantoran, yaitu masalah public speaking. Public speaking itu ada dua, ada verbal dan ada non verbal. Nah, model ini yang membina tentang pembelajaran di bidang public speaking, di bidang non verbal, ya gitu ya. Nah, kira-kira kegiatan kampung kreatif itu diadain lagi nggak sih, Pak? Ya, jadi pastilah itu. Ya, kita sudah di agenda kita di tahun ini itu sudah ada, ya. Agenda SMK IPIM di tahun ini itu ada bahwa kampung kreatif itu perlu dihidupkan kembali, perlu dikembangkan kembali. Ya, perlu dikembangkan kembali. Jadi, iya, luar biasa. Apa tujuan kampung kreatif itu? Yaitu untuk menampung kreativitas, seluruh kreativitas yang ada, seluruh kreativitas siswa yang ada di SMK IPIM dan seluruh komunitas yang ada di SMK IPIM dalam sehari itu tampil di panggung sebelumnya, kampung kreatif Pak, itu. Kampung kreatif itu apa ya, Pak? Saya belum pernah dengar. Iya. Kayak programnya tuh ngapain aja, kita ngapain aja itu, Pak? Iya, kampung kreatif itu sebenarnya nama. Ya, karena kita itu sekolah kreatif, maka kampung kreatif itu sebenarnya nama atau wadah di mana di dalam kegiatannya adalah menampilkan seluruh komunitas-komunitas yang ada di SMK IPIM. Ya, kalau komunitas itu berdiri sendiri, itu masih belum begitu manfaatnya masih belum begitu maksimal. Tetapi kalau kampung kreatif ini ada, di dalamnya adalah tampil semua komunitas yang ada di SMK IPIM, maka hal tersebut memberikan pelajaran yang kuat bahwa siswa kita itu bisa tampil di depan umum, gitu ya. Itu luar biasa pembelajarannya, ya. Siswa kita tidak diajarkan masalah teori saja, ya. Siswa kita tidak diajarkan masalah proyek saja, tetapi dari semua itu terakhir juga harus tampil, ya, harus berani tampil sehingga percaya dirinya. Ya, percaya diri siswa kita itu, siswa SMK IPIM ini lebih bagus. Ya, gitu. Kita nggak cuman buat nambah skill juga ya, kita juga belajar public speaking, berpikir kreatif. Nambah ilmu juga sih. Iya, benar. Dapat relasi baru nggak sih? Betul. Ya. Iya. Jadi di SMK IPIM ini dinamis. Ya, jadi sekolah kreatif itu tidak bisa stagnan atau diam, tetapi selalu menemukan inovasi-inovasi. Banyak hal, ya, inovasi-inovasi itu, ya, pertama, ya, kita harus mengetahui, ini kan sudah kurikulum merdeka nih ya. Sudah, Ya, sudah kurikulum merdeka. Iya, benar, Pak. Iya, sudah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu tujuannya adalah ya, untuk memberikan pembelajaran, ya, sesuai dengan masa dan kebutuhan belajar siswa. Ya, ada dua yang harus ditonjolkan di situ di dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama, pendekatannya adalah pendekatan individu terhadap siswa, yaitu namanya diferensiasi. Ya, jadi proses pembelajarannya, pendekatannya, karena setiap siswa itu kan beda-beda itu kemampuannya, sehingga pelayanan pendidikannya itu juga harus melalui pendekatan individu, yaitu diferensiasi. Kemudian yang kedua, ya,
Ciri-ciri kurikulum merdeka ya, yaitu ada pembelajaran kontekstual. Ya, pembelajaran yang nyata terjadi di masyarakat, yang nyata terjadi di kehidupan. Salah satunya apa? Ya, yang bisa tampil sekarang ini. Ya, kalian kan sebenarnya ini kan bukan teori ini kan. Iya. Kita Ya, lagi ya, bincang tapi gitu, Pak. nyata di dalam pekerjaan podcast itu seperti ini. Apa yang harus disiapkan, harus yang ini, itu semuanya itu kan dipersiapkan. Nah, itu nyata. Nah, di dalam proses kontekstual itu betul-betul dirasakan oleh siswa bahwa apa namanya, itu nyata di dalam kehidupan, dan itu betul-betul sebagai bekal nanti hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan Ya, sambil praktek gitu ceritanya, Pak. iya, Nggak dari doang gitu. praktek nyata. Apalagi yang dilakukan oleh SMK IPIM, apalagi yang berhubungan dengan kontekstual. Kakak kelas kalian sekarang ini yang kelas 12 itu juga sudah bekerja sama dengan UMKM. Oh iya, yang amal desain ya Pak? Nah, gerakan amal desain, ya tahu jurusan apa namanya, program favorit kita salah satunya adalah gerakan amal desain. Gerakan amal desain ini itu adalah kita satukan dengan pembelajaran kontekstual, ya, yang bersangkutan atau siswa ini itu bekerja sama dengan UMKM ya yang ada di lokal. Ya, kita kerjasama dengan apa namanya, UMKM yang ada di daerah Bulak, ya, Surabaya, dan di situ betul-betul mendapat tanggapan positif ya daripada pelaku UMKM, dan itu betul-betul sangat bermanfaat ya kepada pelaku UMKM. Jadi sangat membantu gitu, Pak ya. Sangat membantu. Dan betul-betul apa namanya, masyarakat di situ itu mendukung. Ya, mendukungnya dua. Satu, yang bersangkutan mendapatkan manfaat daripada ilmu siswa kita, hasil produk dari siswa kita yaitu membuat branding. Ya, kemudian yang kedua, UMKM memberikan pembelajaran kepada siswa SMK IPIM. Ya. Kita Tentu juga yang terakhir jualannya payu. Ya, jualannya laris gitu ya, Iya. gitu ya. Oke. Hitungannya kan promosi gitu. Iya, Untuk benar, promosi benar. ya. Nah, ini kan mungkin pertanyaan terakhir yang kita akan sampaikan, Pak. Ya. Di 2 tahun ini kan kurikulum Merdeka, kira-kira ada inovasi nggak, Pak, yang akan disampaikan untuk SMK? mungkin ada program Iya. baru atau ada komunitas baru. Ya, banyak hal, karena kurikulum Merdeka itu mestinya tujuan utamanya adalah memberikan pembelajaran secara holistik. Ya, holistik itu artinya secara menyeluruh kepada siswa. Ya, baik pengetahuan umum maupun ekstrakurikuler atau komunitas. Nah, tentu karena pembelajaran holistik itu perlu diberikan kepada siswa SMK IPIP, maka di tahun ini banyak transformasi yang dilakukan oleh SMK IPIM ya untuk memberikan pembelajaran holistik tadi. Yang pertama adalah Pak Fauzi itu melakukan penguatan, utamanya penguatan pengembangan apa namanya, manajemen. Manajemen itu artinya dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan karyawan. Itu kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan dan workshop ya untuk apa namanya, memberikan persiapan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa. Jadi itu yang di bidang SDM ya. Kemudian ada lagi pengembangan kurikulum. Ya, pengembangan kurikulum dari 2013 kepada kurikulum Merdeka. Dan di situ pendekatannya adalah untuk perubahan tadi ya toh. Inovasi tadi adalah kurikulum kita adalah kurikulum yang fleksibel. Yang fleksibel ya, kemudian kurikulum yang memang cocok dengan industri ya, keinginan industri atau kebutuhan industri. Karena lulusan SMK itu kan tujuan utamanya adalah bekerja, meskipun punya tujuan yang lain yaitu kuliah dan berwirausaha ya. Jadi pengembangan kurikulum ini fokus ya, pengembangan kurikulum ini kita serius
untuk memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan pembelajaran yang maksimal kepada siswa kita. Kemudian ada lagi bahwa kolaborasi dengan industri, ya, itu transformasi. Perubahan-perubahan yang terjadi di SMK IPIM sekarang ini kita gencar-gencarnya ya berkolaborasi, bekerja sama dengan industri-industri di luar ya untuk memberikan pelatihan terhadap guru, kemudian memberikan wadah atau media pembelajaran kepada siswa kita, sehingga lulusan SMK IPIM itu betul-betul sesuai dengan keinginan industri. Ya. Kemudian berikut adalah pengembangan sarana. Ya, kalian sudah mengetahui ini. Ya, dalam beberapa bulan ini sarana apa saja. Ya, nanti bukan hanya 5 floor studio. Kita punya 3 floor musik studio. Ya, jadi kita nanti di tahun ini insya Allah ya di tahun ini pengembangannya adalah SMK IPIM memiliki studio musik. Ada di lantai 3. Oh, jadi Ya, yang gitu lagi ya. dibangunin ya, Pak? Iya, yang lagi dibangun itu. Ya, jadi 3 floor music studio. Oke, Nah, secara nggak langsung berarti Bapak memberikan banyak benefit untuk siswa-siswa kita kayak di luar sekolah, misal anak DKV sama OTKP ada yang ikut ekstrakurikuler sepak bola, ya. terus di DKV mungkin ada yang ikut PSPT sama DKV ada yang ikut buat band ya kalau nggak salah ya. ada. Nah, Ya, Terus- seluruh potensi yang ada di siswa itu perlu dikembangkan melalui media belajar yang sudah disiapkan oleh SMK IPIM. Ya, jadi di situ kalau berbicara komunitas juga tidak ada batasan jurusan. Ya, semua Benar. siswa itu bisa bergabung di dalam komunitas itu. jadi kita bisa mengeksplorasi apa nih? Iya, jadi tujuan Pak Fauzi memang betul-betul siswa itu betul-betul dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, sehingga lulusannya nanti tidak hanya mengetahui, tidak hanya tahu masalah hard skill, ya, tetapi juga soft skill itu yang sangat utama untuk pembentukan karakter. Ya, Keren untuk sekali ya pembentukan- teman-teman keren inovasi banget. di SMK Ya. IPIM sini. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dengan Iya. program-program baru, ekskul baru, keren banget sih ini. Ya, banyak sekali ya. Mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang semua ya, termasuk digitalisasi, ya termasuk proyek sosial dan kewirausahaan. Ya, insya Allah itu di hari-hari yang lain ya. Ya. Semoga SMKIP bisa makin maju nggak sih? Iya betul sekali Siap. sih Kak. Nah, SMK IPIM Mantap. Oh. Baik Bapak, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Semoga SMKIP semakin maju dan lebih kreatif lagi ya. Iya betul. Ya teman-teman, tak terasa udah di ujung acara kali ini. Pantengin konten kita selanjutnya ya, yang narasumbernya tak kalah keren dan menarik loh. Ya. Jadi gini Pak, sebelum acara ditutup kita ada jargon dulu ini. Nah kan SMK nanti yang SMK IPIM Itu Mato. Nah Kalau terus kita Five Floor Studio Paham. gitu Pak. gitu ya. Iya. Ah, Pertama kita jargon SMKIP, baru nanti faktor ya Pak. ya, siap. 1, 2, 3. SMK SMK IPIM IPIM Mato. Mato. Five Floor Studio. Paham. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, aku ada pantun dulu nih. Wah, pantun apa tuh? Wah, ada deh. Dari Jatim ke Sumatera, Mantep. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Aku Naca, saya Pandu. pamit undur diri. Five Floor Studio. Paham.